semangat ini tetap berjalan dan selalu mengingatkan kita pada kuliah ya. Oke, pertama-tama mari kita membaca surat Al-Fatihah dulu. Dengan harapan semoga kuliah ini bisa memberikan berkah dan manfaat untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Al-Fatihah. Loh, di kelas sudah dibuka? Belum. Yang di grup WA sudah dibuka? Oh, alhamdulillah. Sudah ya. Sudah dibaca? Dari ini materinya apa berarti sudah dibaca? Terus link Google Drive-nya tadi sudah dibuka juga? Sudah baca materi tentang itu? Ya, setidaknya sudah membaca sekilas. Ya minimal download lah ya. Minimal download ya apa-apa. Lah, itu bagi yang malas membaca masih aman, santai. Kenapa? Tadi kan sudah saya kasih videonya juga ya. Nah, itu setidaknya bagi yang sufi. Apa sufi? Suka film. Bisa nonton link YouTube tadi. Ya, terkait dengan penciptaan manusia. Ya, sudah ditonton apa? Sudah ditonton apa belum? Ya, berarti sudah tahu isinya apa? Oh gitu. Nah, bagaimana? Kira-kira videonya tadi bercerita tentang apa itu? Penciptaan daerah ya. Prosesnya bagaimana? 6 masa. 6 masa itu apa? Pada surat Al-Anbiya. Yang pertama itu pada ayat 27. Yang tapi ini dalam ayat tersebut menceritakan tentang perkembangan yang terjadi adanya ruang dan waktu. Adanya ruang dan waktu. Terus selain itu? Masa kedua An-Nazi'at ayat 28 mengenai pengembangan alam semesta, yaitu terjadi perubahan secara bertahap sesuai dengan sains juga adanya pergeseran unsur-unsur di galaksi ke arah di dalam tersebut adanya perubahan antara awan sampai bintang. Gitu, oke. Kira-kira di situ ada pergeseran paradigma terkait dengan satu makna ayat ya. Misalkan kalau di situ kan disuruh yaum, ya. Yaum itu kira-kira apa versi video ini? Masa ya, tidak hari ya, tidak hari ya. Berarti Allah itu apa? Menciptakan Jagat raya ini visitasi ayamin itu berarti dalam 6 masa. Loh, jadi ini surat Yasin kun fayakun selesai Pak. Gimana ini Pak ceritanya Pak? Jadi Yasin itu kun fayakun iso, tapi kok di dalam surat ini kok disebutkan ada proses. Ya, ada proses. Ya, ada prosesnya. Nah, disinilah ada penjelasan terkait dengan yang namanya sunnah dalam bahasa agama yang namanya sunnatullah. Iya, Allah itu mampu, tapi tetap harus melalui proses. Sama seperti ini, saya ngasih ke kalian juga bisa langsung, ya loh, nggak usah kuliah ya juga bisa, ya kan? Tetapi karena ada aturan inilah yang disebut sebagai sunnah. Aturannya bagaimana? Kuliah, kan kudu kuliah sih toh. Gara tugas baru dapat nilai. Yo sih, kalau soal sih, kalau ujian nih, mau langsung juga dapat nilai pakai enak kan harus ada ujian aja. Nah seperti itulah.
sunatullah, ada proses. Ya memang Allah mampu ngasih langsung gempa yang menjadi, tapi ada proses fisik tadi ayamin di sinilah prosesnya. Allah kemudian Al-Quran menyebutnya sebagai masa tidak hari ya, jadi yaum itu diartikan sebagai masa. Itu ya. Terus apa lagi yang kalian dapatkan dari video ini? Kan ada pergeseran paradigma terkait dengan alam ya, terkait dengan alam semesta ya. Orang dulu itu mempelajari alam untuk apa kira-kira? Untuk apa ya? Sebelum itu untuk menentukan nasib manusia ya. Jadi alam itu sangat menentukan nasib manusia. Namanya apa? Astrologi. Nah, itu ya astrologi dong. Nah, sing wis nyimak videone ngerti gitu. Kok ilang meneh kok. Tetapi ketika agama datang, agama kemudian merubah paradigma. Tidak semuanya alam itu langsung berimbas pada kehidupan manusia itu tidak. Tetapi ada sesuatu yang bisa dipelajari dan itu menjadi tanda-tanda bagi manusia itu sendiri. Kenapa? Karena nasib manusia tidak ditentukan oleh tapi siapa yang menentukan? Bukan manusia. Allah. Gitu kan? Nah ini ya sebelum lebih jauh, sebenarnya ada teori tentang agama. Bagaimana kalau keyakinan itu terbentuk? Bagaimana kalau keyakinan itu terbentuk? Proses penciptaan jagat raya ini kan juga terkait dengan keyakinan kalian loh. Nah, cuma keyakinan ya kalian yang saat ini lebih dominan apanya? Lebih dominan sainsnya, atau lebih dominan agamanya, atau dominan magiciannya misalkan. Nah, soalnya begini, ya, kalau dalam teorinya Joseph Fraser itu dia mengatakan begini, sistem keyakinan manusia itu berevolusi. Pertama kali itu dia mengatakan bahwa keyakinan itu terbentuk dari sesuatu yang gaib, sesuatu astral, sesuatu yang bersifat alam, kekuatan alam itu. Nah, biasanya ini dia nih uang ya, ketika mau mendatangkan hujan, kan saya ketiga ya, kemarau panjang. Ini kok orang turun hujan. Kalau orang-orang dulu ketika belum mengenal agama, itu mengandalkan alam. Ini alam sedang apa kira-kira alam? Marah kan? Dia mengatakan begitu. Ini harus ada pemujaan kepada alam, kan begitu kan? Semuanya pokoknya alam kabeh. Kenapa? Dia menganggap ada penguasa di alam itu. Terus ada sesuatu yang gaib yang tidak bisa dilihat. Nah ini keyakinan yang pertama kali. Kemudian ketika datanglah agama. Ya, siapa sih yang akan kira-kira? Saya nggak lagi sama. Ya, sekolah nabi ya. Sekolah nabi. Jadi kan datang dia mulai mengenalkan. Bukan seperti itu, bukan seperti itu. Kemarau panjang. Terus ada belum musibah. Sama itu bukan karena alam marah, tetapi karena ada Tuhan, ada Allah dalam Islam ya tak? Ada Allah yang mengatur semua itu. Maka kita harus begitu. Kita harus menyembah Allah. Contoh paling sederhana begini. Nah, ono Merapi terus. Ya, gitu ya.
Oke, yang melapi terus itu gimana? Dan pokoknya bayangkan aja, jangan kemudian kalian bayangkan kayak garam terus ya. Terus pokoknya dah gitu lah ya. Itu kalau kita masih memiliki keyakinan pada sesuatu yang magis, itu kira-kira karena apa? Mbak Petro tadi beda no? Ya, atau bahasa Mal? Bahasa Mal lagi atau kalian mau tahu kan gitu ya? Tapi kalian sudah mengenal agama, tidak, itu bagian dari tanda-tanda Allah. Merapi waktu itu dari musibah. Wah, kita masih punya ya musibah, tapi musibah Allah itu apa? Kok tiba-tiba menurunkan musibah pada kita misalnya? Jangan-jangan kita banyak dosa ini. Itu ya? Tahu kan? Jangan-jangan kita banyak dosa. Nah, kita menurut wah ini bagian dari tanda-tanda Allah benar. Nah, tapi semuanya itu atas kuasa Allah. Kan gitu ya? Pokoknya semuanya itu atas kuasanya Gusti. Nah, ketika manusia itu sudah mulai mengenal penelitian terhadap alam, saya mulai berkembang. Kemudian mereka menjelaskan peristiwa bagusnya Gunung Merapi karena apa? Pergeseran apa? Nah, terus ada magma yang keluar gitu ya. Prosesnya kan begitu ya. Nah, sudah tadi kalau yang pengen geser, akhirnya bisa kira mengumumkan gitu ya. Metu. Nah, metunya langsung sedikit ya. Akeh ya. Akeh kan menurutmu bisa sedikit. Ya kan? Nah, jadi ketika sudah mulai mengenal sains, apapun mereka mencoba untuk menjelaskan fenomena alam itu menggunakan perspektif sains. Nah, inilah teorinya Parasat. Jadi sistem keyakinan manusia terhadap alam, ya, itu mengalami evolusi. Yang pertama dari magis, agama, kemudian sains, begitu kan? Nah, tapi menurut saya tidak mengalami evolusi, tetapi mengalami perkembangan. Kenapa kok bisa begitu Pak? Sekalipun kita hidup di era modern, sudah banyak orang yang mengenal sains, tapi yang percaya dukun siapa orang? Masih. Jangan-jangan di dalam ini ada. Dalam masih ada ya? Oke, masih. Terus yang sekalipun ini sudah mengenal sains, yang percaya agama masih banyak, gitu. Atau jangan-jangan ini dia kaya, dia itu seakan-akan ilmuwan banget, dia nggak percaya kecuali sains. Ada? Oh no, misalnya dia nggak percaya agama dia sains, pokoknya apapun itu sudah dijelaskan secara dunia, itu ada. Ya. Nah, itu. Nah, jadi era sekarang itu tiga-tiganya ada semuanya. Maka disinilah yang saya sebut sebagai apa ibaratnya dalam menjelaskan peristiwa alam itu dari beragam perspektif. Nah, saat ini mungkin kalian sudah mulai banyak yang meninggalkan magis-magis ya. Jadi peristiwa alam itu ya kita bisa menjelaskan secara ilmiah, tapi balik-balik itu adalah kekuasaan Gusti. Nah, akhirnya yang masuk di sini apa? Agama dan dua-duanya masuk ya. Tapi orang enggak on pengaruh hukum misalnya. Jujur wae sing kene sing coba dipun sapa. Itu realitanya seperti itu. Nah, maka kita kembali ke video ini tadi ya. Itu kan dia menyebut kekuatan alam dulu itu sangat berpengaruh pada manusia. So, itu namanya ilmu astronomi. Jangan agama datang berubah. Setiap benda alam bisa dipelajari dengan berbagai tanda-tanda yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Yang ilmu apa namanya? Astronomi. Jadi beda, cuma bergeser saja. Ya, bergeser. Jadi bisa menjadi tanda-tanda. Contoh misalkan, benda kayak ketok bumi. Itu kira-kira tandanya apa? Tanggal hujan. Hari raya mulai ada ya, hari raya
lahir berjaya kalian yang penuh hari lahir betul-betul sebenarnya tidak isbat. Tidak isbat kan? TV lah, masih ditunggu sidang isbat atau gitu? Hah? Bulan tau? Oh ini teknik kan gitu. Terus yang tahu tanggalnya bulannya bersal di tanggal 5 bulan. Ya, itu bisa dijadikan sebagai patokan. Oh ini cara agama, oh ini saya digunakan untuk puasa yang lebih gitu ya. Ada satu puasa makanan bulan di apa? Aku urun kuliah mawon itu sudah 80 Pak. Kelihatan kompos apa? Ya, gitu ya. Oke. Kalau sampai sini ada pertanyaan? Ya ada. Nah, kalau ada. Sekarang kita kerja kelompok saja. Sistemnya mirip dengan kelas yang satunya tadi. Sedangkan kalian berhitung 1 sampai 4. Mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Oke, sekarang 1 sama 1 ngumpul, 2 sama 2 ngumpul, 3 sama 3 ngumpul di situ, 4 sama 4 ngumpul. Silakan. Tadi yang terakhir berapa tadi? 2 kan? Nah, berarti benar video pun lain. Nanti kan. Oke. Nah, boleh membentuk meja bundar atau meja kotak atau apa? Boleh ulang. Kalian kan tim ya, satu ada yang menjadi ketua tim. Ketua tim bertugas untuk mengingatkan di link yang sudah saya share di grup tadi. Ya. Nah, sementara yang lain mencari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam itu. Pertanyaan di antara pertama, ingat mentalitas ya. Tema kita itu terkait dengan proses penciptaan jagat raya dan bumi ya toh. Nah, silakan kalian mencari ayat-ayat Al-Quran pada tema yang saat ini sedang terjadi. Boleh lebih dari 1 ayat, sebutkan sebanyak-banyaknya. Ya. Referensinya tadi di Google ada, di Google Drive. Ya. Nah, ini kan sudah saya kasih ini ya. Nah, ini semuanya ada semua nih di sini. Nah, tinggal di ya. Oke. Nah, terus yang kedua, setelah ayat-ayat ketemu, ambil salah satu ayat itu tadi, carikan tafsirannya. Tafsirannya boleh dari 1, apa lebih dari 1. Bebas, misalkan cici ngutip tafsirnya jatuh ngajar, monggo. Cici mau ngutip dari tafsir atau dari monggo. Cici mau ngutip dari tafsir jalan lain ya monggo. Ya jalan lain, saudara atas saja kan.
Nah, misalkan kan ada kalau di website itu ada tafsir.id, ada studi tafsir. Nah, kalau yang berbahasa Arab banyak sekali ya. Nah, nanti masukkan itu. Kalau yang bahasa Indonesia kan ada tafsir.id. Cari aja bagaimana tafsirnya. Atau googling saja. Google bisa, apa-apa. Nah, setelah itu pertanyaan yang ketiga, ya pertanyaan yang ketiga, boleh lebih dari satu tafsirnya ya. Yang ketiga itu jelaskan tema diskusi yang kita diskusi saat ini apa berarti penciptaan jagat raya dari perspektif saya. Nah, terus yang terakhir itu kalian saya minta untuk mencarikan benang merah. Nah, jadi benang merah jangan dicari di toko ya, jangan. Tapi carinya dari titik temu tadi kira-kira apa antara tafsir dengan sadar tadi itu menjelaskan peristiwa ini. Nah, referensinya di situ. Ya, saya kasih waktu berapa ini? Kalau semakin lama nanti semakin sore juga pulang kalian. 20 menit cukup? Gak cukup? Berapa? 30 menit? 30 menit ya? Nah, 30 menit. Jadi tugasnya begini, yang ketua kelompok tinggal nunggu masukan dari anggotanya. Nah, anggotanya yang mencari. Gitu ya. Silakan teman-teman kelompoknya siapa? Nah, aku pemimpin aja monggo, pakai lotre monggo. Nanti kalau sudah silakan kirim. Kalau kirim langsung masuk di situ. Ya. Sikilnya boleh tafsirannya, sikilnya boleh ayat-ayatnya, boleh apa namanya itu biar cepat. Nah, itu kan kalian bisa pindahkan ya. Pindahkan toh, tinggal di kompas masuk situ cepat dari situ. Nah, itu cepat. Nanti dibiarkan. Aku tak lupa ya, ketik tak biarkan. Gue untuk tak biarkan ya, mau kirim yang konon. Nah, itu lebih cepat. Nah, gitu ya. Jadi orang bukan ngetek siji-siji, bukan ngetek siji-siji kesuaian. Ya, terus cari ya, kalau ya. Ini salah satu praktik diri yang diambil pas ya.